Hai teman-teman, kami dari kelompok KKM KBN 1. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang BLT Dana Desa. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu BLT Dana Desa? Yuk langsung disimak aja videonya, check it out! Informasi terkait dengan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 hingga Jumat sore terus tercatat bertambah. ada penambahan 5.862 kasus Di positif hari yang sama, COVID-19 di Indonesia Indonesia. juga mencatat 8.189 kasus COVID-19 baru. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini, kasus kematian di tanah air bertambah. Saudara, 15 tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sudono di Kota Madiun, Jawa Timur positif. Pada Maret 2020, pandemi coronavirus resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19. Kami akan membahas mengenai dasar hukum, pengertian, kriteria calon penerima manfaat, mekanisme dan alur pendataan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLT Dana Desa. BLT Dana Desa dasar hukumnya mengacu pada PMK nomor 40 tahun 2020 tentang bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan langsung tunai dana desa atau biasa disingkat BLT Dana Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT Dana Desa adalah 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 bulan, serta 300.000 setiap bulan untuk 3 bulan berikutnya. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka kepala desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada bupati atau wali kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan musyawarah desa khusus. Calon penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak mendapat bantuan PKH atau BPNT atau pemilik kartu prakerja. Yang kedua, mengalami kehilangan mata pencaharian atau tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit penahun atau kronis. Selanjutnya adalah mekanisme dan alur pendataan calon penerima manfaat BLT Dana Desa. Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT Dana Desa serta penerapan hasil pendataannya. Yang pertama, perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. Lalu, kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. Lalu melakukan pendataan di tingkat rukun tetangga atau RT atau rukun warga atau RW dengan menggunakan formulir pendataan pada lampiran 2 atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya adalah proses konsolidasi dan verifikasi. Yang pertama, relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW, atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah yang pertama, keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial Kabupaten atau Kota atau dari pendamping PKH. Kedua, keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa. Dan yang keempat,
melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan atau Adminduk yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Dukcapil Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan, kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas atau tidak boleh terlewat. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital atau share location jika memungkinkan. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK, petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada Kasih Pemerintahan atau petugas khusus di desa untuk selanjutnya dibuatkan surat keterangan domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas Adminduk di desa jika ada atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan Adminduk. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan atau gugus tugas COVID-19 kepada kepala desa. Lalu selanjutnya dalam proses validasi dan penetapan hasil pendataan, kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama. Kemudian Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat, baik melalui papan informasi di setiap dusun dan atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati atau Wali Kota atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan. Selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang pertama, pemerintah desa menyusun laporan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa dan diserahkan kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Kedua, pemerintah desa menyampaikan laporan pelaksanaan BLT Dana Desa dalam pos belanja tak terduga pada bidang 5 penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati atau Wali Kota. Ketiga, pemerintah desa bersama BPD mendorong partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima BLT Dana Desa maupun musyawarah pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menggunakan anggaran untuk penanganan COVID-19 lainnya. Keempat, pemerintah desa menyebarluaskan kriteria dan daftar calon penerima BLT Dana Desa di papan informasi di setiap dusun dan atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat dan atau memanfaatkan website desa, media sosial, atau SID sebagai media informasi publik. Menurut penilaian desa, Ibu Ana adalah kepala keluarga miskin atau rentan yang telah kehilangan mata pencahariannya. Berdasarkan DTKS, Ibu Ana tidak termasuk KPM dari PKH dan BPNT, serta bukan KPM Kartu Prakerja berdasarkan data Disnaker. Ibu Ana juga sudah memiliki NIK sebagai salah satu kriteria calon penerima manfaat BLT. Nah, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan bantuan langsung tunai dana desa dari pemerintah. Jadi, program ini diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak yang tidak mampu dan diharapkan dapat berjalan secara tepat sasaran, tepat kualitas, dan tepat jumlah agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan tadi dapat membantu teman-teman semakin memahami dan menambah wawasan mengenai BLT Dana Desa?